Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menceritakan tentang hantu wewe gombel. Indonesia memang dikenal punya segudang cerita mistis yang sangat menyeramkan. Bahkan ada banyak sekali karakter hantu yang menjadi mitos tua di tengah masyarakat hingga sekarang. Salah satunya adalah sosok hantu yang diberi nama wewe gombel. Wewe gombel atau juga disebut kalong wewe adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan yang diabaikan oleh orang tuanya. Wewe gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap yang diperlakukannya kepada anaknya sampai mereka sadar. Bila mereka telah sadar, wewe gombel akan mengembalikan anaknya. Mitos yang hidup di masyarakat perwujudan wewe gombel adalah perempuan yang bisa berubah wujud menjadi siapa saja dengan ukuran payudara yang luar biasa besarnya. Ia jahil karena sering menculik anak-anak kecil dan juga sering menyembunyikannya. Wewe gombel memiliki wujud dengan kedua payudara panjang dan besar, berambut panjang dan acak-acakan, serta memakai pakaian panjang yang mana terlihat pusat. Diceritakan bahwa wewe gombel atau juga di tempat lain disebut kalong wewe merupakan jelmaan seorang wanita yang rohnya gentayangan. Itu disebabkan karena ia mati bunuh diri di sebuah pohon di kawasan Bukit Gombel. Sebelum bunuh diri, perempuan itu memergoki suaminya yang sedang meniduri perempuan lain. Karena marah, sang suami itu pun dibunuh. Warga Gombel mengetahui hal itu, maka wanita itu dikejar-kejar agar bertanggung jawab. Tak kuasa bertahan dan menjaga harga dirinya sebagai istri, perempuan itu pun akhirnya bunuh diri. Sementara itu, penyebab selingkuhnya sang suami karena perempuan itu tak mampu memberikan keturunan. Selain ditinggal selingkuh, perempuan itu diasingkan sampai menjadi gila. Ia menjadi olok-olok warga juga. Jika ada anak yang diculik wewe gombel, biasanya si anak yang diculik akan diberi makanan kotoran manusia. Kotoran itu diubah menjadi terlihat seperti makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya memberikan kotoran manusia tersebut adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun bentuk dari wewe gombel yang menyeramkan tersebut. Salah satu cara untuk dapat menemukan anak yang diculik wewe gombel, keluarga harus berkeliling dan membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur. Bunyi itu sebagai musik, mengiringi nyanyian dengan syair statis namun ritmis, atau menyebut nama anak yang hilang, metuo. Nyanyian itu menjadi sebuah mantra mengelilingi kampung. Nantinya sang anak akan muncul dengan sendirinya. Sebagian masyarakat percaya bahwa hantu wewe gombel sebenarnya berasal dari bukit di daerah Gombel, Semarang, yang dikenal angker karena pernah menjadi tempat pembantaian saat zaman penjajahan kolonial. Mitos wewe gombel itu persebarannya sangat luas, bukan hanya terkenal di daerah Semarang, namun juga sampai wilayah Wonogiri, Sragen, Klaten, Yogyakarta, Purworejo, dan beberapa kota lain di Jawa Tengah. Wewe gombel adalah salah satu hantu silent yang popularitasnya tak lekang oleh zaman, termasuk oleh teknologi. Menurut cerita, mitos wewe gombel dipercaya digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak berkeliaran di waktu malam hari, sebab pada masa lalu keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, wewe gombel diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Namun di balik cerita mistis soal wewe gombel, ternyata ada makna yang dalam. Wewe gombel menjadi peringatan bagi seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan anak agar tidak keluyuran ke tempat berbahaya. Nah, begitulah cerita tentang makhluk wewe gombel ini. Mungkin orang zaman dulu karena takut anaknya terjadi sesuatu,
Maka dari itu terciptalah makhluk ini dan orang tua menakut-nakutinya agar anak-anak tidak berani keluar. Di zaman aku biasanya maghrib itu suruh ibu pulang karena katanya ada kalong wewe. Mungkin itu bisa jadi kita harus pikirannya positif karena orang tua sayang sama kita, makanya daripada kita celaka, orang tua lebih melindungi kita. Orang tua selalu mengingatkan kita ya dengan cara seperti itu. Ya ini tergantung kepada kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih video kali ini. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.